Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran akhlak dengan membaca kitab Ma'alimun fi Tariqi Talabil Ilmi karya Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Abdullah As-Sadahan hafizahullah ta'ala. Silakan buka kitabnya halaman yang ke 224 ya. Di paragraf yang bawah ini halaman 224. Kemarin telah kita sebutkan beberapa yakni khasais, beberapa kekhususan dari salatul lail. Terakhir kita sampaikan bahwasanya di antara khasais ya, di antara kekhususan salatul lail adalah annaha babun min abwabil khair, bahwasanya salatul lail adalah termasuk di antara salah satu pintu dari pintu-pintu kebaikan berdasarkan hadis ya riwayat Imam Tirmidzi serta yang lainnya. Dari hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasul pernah bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan? Rasul bersabda, as-saumu junnatun, puasa itu adalah perisai, tameng yang akan menghalangi seseorang dari api neraka maupun dari syahwatnya. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara, dan sedekah akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan sebagaimana air itu akan bisa memadamkan api. Wassalatu rajuli fi jawfil laili, dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Perhatikan di sini syahidnya adalah wassalatu rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Maksudnya adalah salatul lail, qiyamul lail. Ini dikatakan sebagai abwabul khair, di antara pintu-pintu kebaikan. Ila ghairi dzalika mimma warada fi sya'niha wa fadliha, dan selain daripada itu yang termasuk di antara yakni dalil yang datang yang menjelaskan tentang keadaan dan keutamaan salatul lail. Sekarang kita lanjutkan, silakan dilihat kitabnya halaman 224 paragraf yang paling bawah. Wa amma thamaratu allati yujniha sahibu salatul lail fakathiratun jiddan. Adapun buah yang akan bisa dipetik oleh orang yang biasa melakukan salatul lail itu sangatlah banyak. Buah yang sahibu salatul lail ini bisa memetiknya ya, ini sangat banyak. Fa'idhafatu ila ma taqaddama bayanuhu minal fadail, maka sebagai tambahan dari apa yang telah berlalu penjelasan tentang keutamaan salatul lail ya, itu semuanya buah ya. Keutamaan yang telah kita sebutkan itu semuanya juga termasuk dalam buah. Sekarang kita tambahkan lagi yang lain. Ya. Yuqal, dikatakan, inna min thamarati qiyamil lail, sesungguhnya di antara thamarat, di antara buah yang akan bisa dipetik dari melakukan qiyamul lail ya, dipetik oleh orang-orang yang biasa melakukan qiyamul lail, di antaranya awalan, yang pertama, ta'ahudul Qur'an bil hifdhi wal itqani bil qiyami bihi. Yani seseorang yang melakukan qiyamul lail, dia akan bisa menjaga Al-Qur'an dengan hafalannya, dengan memungkinkan ketika dia membaca pada qiyamul lail. Faqira'atu salatil lail ya, faqira'atu salatil lail
tarsukhul hifdha fi dhuhni sahibihi. Maka membaca Al-Quran pada salatul lail ini akan bisa lebih mengokohkan hafalan. Akan bisa lebih menguatkan hafalan di dalam benak orang yang melakukannya. Wa bi khasatin idza badara fawra hifdhihi bil qiyam bihi fi salatil lail. Terlebih lagi secara khusus ketika seseorang itu bersegera untuk membaca dengan hafalannya ketika berdiri dalam melakukan salatul lail. Ini tentunya akan lebih apa? Akan lebih menancap, akan lebih kokoh, lebih kuat hafalannya. Ini buah yang pertama ya. Kemudian selanjutnya thaniyan yang kedua ya. Al-ma'unatu 'ala istiqadhi li salatil fajri. Seorang yang terbiasa melakukan salatul lail, maka hal ini akan bisa menjadi ma'unah. yakni sarana yang bisa membantu ya. Sarana yang bisa membantu seseorang untuk bangun melakukan sholatul fajar. Ya. Kalau orang untuk sholatul lail saja dia mampu untuk bangun, padahal itu tidaklah wajib, mustahab. Tentunya ketika seorang sudah sadar dengan yang mustahab, sudah sadar dengan amalan yang sunnah, maka yang wajib akan lebih semangat. Ini pasti ya. Ya. Orang yang sadar dengan amalan sunnah, maka wajibnya pasti itu lebih semangat. Belum tentu orang yang sadar dengan yang wajib sunnah semangat, belum tentu. Tapi kalau orang yang sunnahnya saja sudah dia laksanakan, ya, maka insyaallah wajibnya dia pun akan semangat. Kalau dia bisa bangun di akhir malam, di pertengahan malam untuk sholatul lail, dia bisa melawan dirinya, bisa melawan kemalasan dirinya, bisa melawan ngantuknya untuk melakukan sholatul lail. Tentunya fajar itu, sholat fajar itu, sholat subuh akan lebih ringan. Ini akan membantu ya, sangat membantu. Seorang yang terbiasa melakukan sholatul lail, maka ini akan terbantu untuk bisa bangun melakukan sholatul fajar. Ini yang kedua. Thalithan, yang ketiga, at-tashabbuhu birra'ilil awwal. Ya. Sholatul lail juga merupakan bentuk penyerupaan dengan generasi yang terdahulu, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan juga ulama yang sejalan dengan mereka itu terbiasa untuk melakukan sholatul lail. Sehingga ini bentuk menyerupai generasi yang terdahulu. Ini suatu hal yang sangat bagus ya. Ila ghairi dzalika minal manafi'i wa thamarat, dan selain daripada itu dari manfaat-manfaat dan buah yang akan bisa dipetik oleh orang yang melakukan qiyamul lail. Wa ba'da sardi ba'di tilkal fadail wa thamaratil muta'alliqah bi salatil lail, asuqu ilaika akhi talibal ilm ba'd al asbab al mu'inah ala qiyamil lail. Dan setelah kita sebutkan secara ringkas sebagian dari fadail, keutamaan serta buah yang berkaitan dengan sholatul lail, aku akan sampaikan kepadamu wahai saudaraku para penuntut ilmu sebagian dari sebab-sebab yang akan bisa membantu seseorang untuk melakukan qiyamul lail. Famin dzalika, di antara sebab itu adalah yang pertama, awwalan ad-du'a'u. Yang pertama adalah seorang itu harus berdoa, meminta kepada Allah. Ya. Famata ma da'al 'abdu rabbahu ya wa akhlasa ad-du'a wa alaha 'ala Allah fi talabihi fa inna dzalika yakunu ad'a lil ijabati wal qabul. Maka kapan seorang hamba itu mau berdoa kepada Rabbnya dengan mengikhlaskan doanya serta alaha 'ala Allah, serta terus-menerus mendesak, terus-menerus meminta kepada Allah di dalam permintaannya itu, terus-menerus berdoa kepada Allah di dalam permintaannya itu, fa inna dzalika yakunu ad'a lil ijabati wal qabul. Maka hal itu akan bisa lebih mendorong untuk dikabulkannya doanya dan diterima doanya itu. Sehingga jangan pernah merasa bosan ya, terus-menerus berdoa. Ikhlaskan doanya terus menerus, jangan sampai merasa bosan.
digambarkan dengan alaha 'ala Allah. Jadi seorang itu terus-menerus meminta, merengek di depan Allah. Dalam bahasa anak kecilnya itu merengek ya. Kalau anak kecil ingin sesuatu dari orang tuanya kan ngerengek ya. Terus minta, gelibet terus. Maka gambarannya pun seperti itu. Kita merengek kepada Allah, meminta kepada Allah dengan merengek, menangis bila perlu, ya. Bila perlu menangis, sebagaimana anak kecil untuk bisa mendapatkan keinginannya dari orang tuanya kan terus merengek, menangis. Akhirnya orang tuanya akan merasa iba. Akhirnya dikasihlah apa yang diinginkan. Seperti itu ya. Maka kita pun ketika berdoa kalau bisa itu terus-menerus mengikhlaskan doanya dan merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, mengiba, meminta belas kasihan dari Allah, maka Allah pun akan ya itu akan lebih mendorong untuk dikabulkan dan diterima doanya. Seperti itu. Kemudian tsanian yang kedua ya. Al-muhafadzatu 'alal fara'id. Faharsul 'abdi 'ala ada'i ma la tabra'u dhimmatu illa bihi dalilun 'ala himmatihi fi fi'li ahabbi ma yataqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla. Yang kedua, hendaklah seorang itu al-muhafadzah 'alal fara'id. Hendaklah seorang itu terus-menerus berusaha untuk menjaga amalan yang fardu. Karena semangatnya seorang hamba untuk menunaikan ya apa yang tidak bisa dibebaskan tanggungannya kecuali dengannya, ya, maka ini merupakan bukti kesungguhan hamba tersebut di dalam melakukan perkara yang disukai, perkara yang dicintai dari apa yang bisa mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau seorang ya telah sadar ya bahwasanya tanggungan seseorang itu tidak akan terbebas kecuali dengannya, jadi dengan faraid tadi, maka ini ada bukti di sini, ada bukti, ada dalil bukti ya kesungguhan hamba tersebut untuk melakukan perkara yang lebih disukai dari apa yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan terus mencari sesuatu amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya dia akan berusaha untuk melakukan salatul lail, salat malam. Nah, Thalithan yang ketiga ya, tajannubu as-sahri illa fima da'at al-hajatu ilaih, lianna al-mar'a idza sahara ila waqtin mutaakhir ya fal-ghalibu annahu yatathaqalu 'anil qiyam ila salati al-lail bal qad yu'di dhalika ila tathaquli 'an salati al-fajri. Perkara yang ketiga dari perkara yang akan bisa membantu seseorang untuk bisa melakukan qiyamul lail selain apa yang telah kita sebutkan sebelumnya. Yang pertama doa, yang kedua menjaga yang wajib. Sekarang yang ketiga adalah tajannubus sahri. Ya, tajannubus sahri. Ya, ini menjauhi begadang. Tinggalkan begadang. Kecuali memang dalam perkara yang memang ada hajat untuk melakukannya. Ya. Karena seseorang kalau dia begadang ya biasa begadang sampai waktu akhir, sampai akhir malam, sampai pertengahan malam ya. Fal ghalibu annahu yatathaqalu 'alal qiyam ila salatil lail, maka kebanyakannya itu dia akan merasa berat untuk berdiri melakukan salatul lail. Bahkan terkadang begadangnya itu akan mendorong dia untuk merasa berat dari melakukan salatul fajar. Ini sebabnya apa? Suka begadang. Sehingga jangan begadang ya kalau tidak ada faidahnya ya. Ini yang ketiga. Rabi'an yang keempat, al-hirsu 'alal qailulati wasatin nahar au ba'dahu fa fiha rahatun lil badan liyastajma'a qawahu hatta yakuna nasyitan fi athna'i qiyamihi fi salatil lail. Perkara yang keempat, hendaklah seorang itu antusias, bersemangat untuk melakukan qailulah di pertengahan siang ataukah setelahnya. Qailulah itu tidur siang sebentar. Tidur sebentar ya di pertengahan siang ataukah setelah pertengahan siang.
sebelum zuhur ataukah setelah zuhur, silahkan ya. Ini qailulah. Mungkin setelah aktivitas sebelum zuhur, antara menjelang zuhur itu jam 11 sampai ya zuhur itu ya, tidur dulu. Ataukah mungkin nanti kalau nggak bisa ba'da zuhur tidur sampai menjelang asar. Ya, qailulah. Nah, bahkan ada sebuah hadis mengatakan ya, qilu ya, fa inna syaitana lataqilu. Qailulah lah kalian, tidur siang lah kalian, karena syaitan itu tidak pernah tidur siang. Ya, malas untuk tidur siang. Ya. Tapi kita bedakan dengan syaitan dengan cara melakukan tidur siang supaya nanti badan, ya dikatakan di alasan di sini ya, fa fiha rahatul lil badan liyastajma'a qawahu, karena dengan tidur siang akan bisa lebih menguatkan badan, akan mengistirahatkan badan, dan akan bisa lebih mengumpulkan kekuatan, memulihkan tenaga. Sampai dia pun bersemangat ya fi athna'i qiyamihi fi salatil lail, karena badannya itu enggak terlalu lelah ya. Enggak terlalu lelah, siangnya itu enggak terlalu lelah, capek, akhirnya kan malamnya itu tidurnya bisa bisa terbangun. Kalau terlalu capek siangnya, aktivitas terlalu full, terlalu capek enggak tidur siang kan, sudah loyo badannya, sudah capek, akhirnya malam blek tidur sampai pagi, enggak bangun malam. Ya, beda halnya kalau badan nggak terlalu capek, akan lebih ringan badannya untuk bangun. Karena nggak terlalu capek ya, nggak terlalu ngantuk sudah. Jam 3, jam 2 nggak terlalu ngantuk, sudah bangun. Seperti itu ya. Hatta yakuna nasyitan fi athna'i qiyamihi fi salatil lail. Sampai dia pun menjadi semangat ya untuk melakukan qiyamul lail. Khamisan, yang kelima, tarkul ma'asi wal iqla'i anhu والإقلاع عنها فالمعاصي حبائل الشيطان نصبها ليقع فيها العبد فتمنعه عن فعل الخيرات. Ya. Kemudian perkara yang kelima, hendaklah seorang itu meninggalkan kemaksiatan, berlepas diri dari kemaksiatan itu. Kalau ingin bisa bangun untuk melakukan sholatul lail, tinggalkan kemaksiatan dan berlepas diri darinya, mencabut diri darinya. Karena kemaksiatan itu habailu syaitan, jerat-jerat syaitan. Habail itu tali ya, jerat maksudnya maksiat adalah jerat-jerat syaitan yang syaitan pancangkan agar supaya seorang hamba terjerumus ke dalamnya. Liyaqa fihal abdu. Ya, agar supaya seorang hamba terjerumus ke dalamnya, ke dalam jerat-jerat syaitan tadi itu, sehingga akan menghalangi seorang hamba dari melakukan kebaikan-kebaikan. Qala rajulun lil Hasan rahimahullahu taala, ada seorang laki-laki mengatakan kepada Imam Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala, a'jazna qiyamal lail, kami lemah, kami enggak mampu untuk melakukan qiyamul lail. Faqala, maka Imam Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan, qayyadtukum khatayakum, yang telah mengikat kalian dari melakukan qiyamul lail itu adalah kesalahan-kesalahan kalian. Qayyadtukum khatayakum, kesalahan kalian itu, dosa-dosa kalian itu telah mengikat kalian sehingga kalian itu lemah dari melakukan qiyamul lail, enggak mampu melakukan qiyamul lail. Ini sebabnya apa? Kemaksiatan, dosa-dosa. Bal qad yastamra'ul 'abdu fi'la syarri hatta yakuna taba'an lahu. Bahkan terkadang seorang hamba itu akan terus-menerus dalam melakukan perbuatan kejelekan sampai hal itu menjadi tabiat baginya. Na'udzubillah. Amma idza kana al-'abdu harisan 'ala nafsihi hadiran min masaidi syaitan wa mazaliqihi. Ya. Wa 'alima Allah minhu dzalik. Ya. فسيرى من علامات التوفيق والسداد ما يسره ويشرح صدره بإذن الله تعالى. Ya. Beliau mengatakan, adapun apabila seorang hamba itu harisan ala nafsihi, antusias untuk bisa melawan dirinya, ya, melawan rasa malasnya, melawan hawa nafsunya dari melakukan perbuatan dosa ya,
hadiran min masaidi syaitan wa mazaliqihi, dan dia pun terus-menerus berhati-hati dari tipu daya syaitan dan hal-hal yang menggelincirkan dari syaitan. Wa alim Allah minhu dzalik, dan dia pun mengetahui Allah dalam hal itu. Dia senantiasa ingat Allah, senantiasa mengetahui Allah itu mengawasinya, Allah itu melihatnya, Allah mengetahui gerak-geriknya. Fasyara min alamati taufiq, maka dia akan bisa melihat tanda-tanda taufik wassadat, dan juga kekokohan dari apa yang akan Allah mudahkan bagi dia, dan dengannya Allah akan lapangkan dadanya dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Sadisan, kemudian yang keenam, mujahadatun nafsi 'alal qiyami wa tarkit tathaquli wa taswif. Fa inna nafsa mata ma atarraha wa 'awwadaha sahibuha 'ala syai'in fa innaha ta'khudhu 'alaihi wa yashulu 'alaiha. Nah, kemudian yang keenam, hendaklah seorang itu terus mujahadatun nafsi, bersungguh-sungguh untuk melawan dirinya. Bersungguh-sungguh untuk melawan dirinya sampai dia bisa melakukan qiyamul lail, meninggalkan rasa berat dari melakukan qiyamul lail wa taswif, dan menunda-nunda, meninggalkan dari menunda-nunda, taswif dari kata saufa ya, taswif. Ya, sehingga ada istilah itu ya dalam pepatah, at-taswif junudu iblis. Menunda-nunda, mengatakan nantilah itu adalah merupakan pasukannya iblis untuk menghalangi manusia dari kebaikan. Ya. Taswif ini, saufa, ini mengatakan nanti dulu. Ya. Nanti dulu, taswif, menunda-nunda. Karena sesungguhnya jiwa, kapan terbetik padanya suatu keinginan, kemudian pemiliknya itu membiasakan untuk melakukan sesuatu itu, ya, kapan terbetik dalam benaknya suatu keinginan, pemiliknya pun berusaha untuk membiasakan keinginannya itu, fa inna ta'khudhu 'alaihi wa maka dia akan mengambil perkara tersebut dan akan merasa mudah darinya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Wa may yataharral khaira yu'tihi wa may yattaqis syarra yuwaqqahu. Ya. Rasul bersabda dalam hadis dari riwayat Imam Ad-Daruqutni dan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Sahihul Jami' disebutkan ya, innamal ilmu bitta'allum, tidak lain ilmu itu akan didapatkan dengan cara ta'allum, dengan cara bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu ya, bukan dari mimpi ya, tapi ya dengan apa? Bersungguh-sungguh untuk belajar ilmu, baru dia akan dapatkan ilmu. Wa innamal hilmu bitahallum, dan tidak lain al-hilm, sikap kebijaksanaan, sikap sabar itu juga dengan cara berusaha untuk mengambil sikap yang bijaksana, mengambil kesabaran ya. Wa may yataharral khaira yu'tihi, barang siapa yang berusaha untuk mencari-cari kebaikan, Allah akan berikan kepadanya kebaikan. Tapi sebaliknya, dan demikian pula wa may yattaqis syarra yuwaqqahu, dan barang siapa yang berusaha untuk menghindarkan dari kejelekan, dia pun akan dihindarkan dari kejelekan. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yasta'iffa yu'iffahu Allah, may yasta'iffa yu'iffahu Allah, wa may yatasabbar ya yasbaruhullah, ataukah yusabbarahullah, wa may yastaghni yughnihullah. Rasul bersabda di hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya ya, barang siapa yang berusaha untuk memiliki sikap iffah, yakni berhati-hati, menahan dirinya, yakni menahan menjaga harga dirinya dari hal-hal yang diharamkan, dari hal-hal yang tidak disukai ya, ya'ifahullah, Allah pun akan menjaga dia. Allah pun akan apa? Menjaga dia. Wa may yatasabbar, barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah pun akan berikan kepadanya kesabaran. Barang siapa yang berusaha untuk merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, Allah pun akan berikan kepadanya kecukupan. Allah akan berikan kepadanya kekayaan. Seperti itu ya, harus ada usaha memang. Harus ada usaha. Ketika seorang itu ingin bisa melakukan qiyamul lail, dia pun berusaha untuk sungguh-sungguh bisa melakukan qiyamul lail, meninggalkan rasa berat dan menunda-nunda.
Nah, sebagaimana ketika qiyamul lail ya, sudah bangun jam 3 katakan. Nanti dulu lah, masih jam 3 kok. Akhirnya apa? Bablas. Tidur lagi lewat atau adzan subuh. Terlewat. Dan ini sudah hal yang dimaklumi ya. Begitu ada bangun, kesempatan bangun, Allah bangunkan kita segera berdiri untuk melakukan qiyamul lail. Jangan tunda-tunda lagi. Nah. Fafi hadhihi al-ahadits wa ghairiha ya. Bayanun ala anna man jahada nafsahu wa 'awwadaha ala fi'li syai'in ya. Fa innaha bil musabarati wal muthabarati ta'khudhu ala fi'li dhalika syai' wa tata'aqlama alaihi hatta yakuna tab'an laha. Maka di dalam hadis-hadis yang telah kita sebutkan ini serta hadis-hadis yang lainnya terdapat penjelasan bahwasanya orang yang bersungguh-sungguh untuk melawan dirinya dan membiasakan dirinya untuk melakukan sesuatu dengan cara bersabar dan terus-menerus di atas kesabaran. Ta'khudhu ala fi'li dzalika syai', maka usahanya tersebut, kesabarannya itu, terus-menerusnya itu yang akan menjadikan dia itu bisa melakukan sesuatu. Wa tata'aqlama alih, dan kebiasaannya itu akan tercatat atasnya. Ya. Sampai hal itu menjadi tabiat bagi dia, ya. Sampai hal itu menjadi apa? Tabiat bagi dia, sehingga bersemangat ya, berusaha untuk bersemangat dalam kebaikan. Wa ma ajmala ma qalahu Sulaiman At-Taimi fi hadzal maqam. Betapa bagusnya ucapan Sulaiman At-Taimi di dalam permasalahan ini. Innal 'aina idza 'awwadtaha an-naum i'tadat, fa idza 'awwadtaha as-sahra i'tadat. Sesungguhnya mata ini kalau dibiasakan tidur, dia akan terbiasa tidur. Tapi kalau dia biasakan untuk begadang, untuk bangun di akhir malam dalam rangka untuk melakukan sholatul lail, i'tadat, mata itu akan terbiasa. Antum bisalah lihat, katakan misalkan orang yang bekerja shift malam misalkan ya. Mungkin sehari 2 hari dia berat ya, tapi kalau terbiasa sudah biasa. Ya. Mungkin security, mungkin perawat, dokter yang jaga malam itu ya. Mungkin awalnya mungkin berat, tapi karena terbiasa akhirnya apa? Ya sudah biasa saja. Demikian pula kalau kita mungkin satu hari, 2 hari, 3 hari mungkin masih berat. Kalau terbiasa nanti juga biasa bangun di jam 3, jam 2 untuk sholat. Biasa sudah. Nggak ada rasa ngantuk lagi karena sudah terbiasa. Antum melihat ya. Antum pernah lewat pasar Mangu jam 3 pagi itu, jam 2 pagi mungkin iya nih akhir malam lah. Silakan antum kalau pas lewat mungkin barangkali itu bisa saksikan. Banyak sekali orang di situ berkerumun untuk melakukan jual beli. Apakah mereka nggak antuk? Jawabannya tidak. Mungkin awal sehari 2 hari mereka ngantuk. Aduh malas. Tapi karena kebutuhan, karena kebiasaan akhirnya apa? Terbiasa nggak ngantuk. Meskipun jam 2 malam dia harus bawa sayuran ke pasar, bawa barang dagangan ke pasar, biasa nggak ngantuk. Ini urusan duniawi mereka semangat. Padahal dunia itu hanyalah sementara ya. Sementara kita yang yakin dengan akhirat itu adalah abadi, kenapa kita nggak semangat dengan mereka para pencari dunia? Ya, kenapa kita kalah dengan mereka? Harusnya kan kita bercermin dari mereka. Mereka hanya sekedar untuk mencari sesuap nasi, katakan ya, sepiring nasi, hanya sekedar untuk mencari dunia yang sifatnya itu fana. Mereka semangat. Kok kenapa kita yang katanya pencari akhirat, kok kita nggak semangat? Kita kalah dengan mereka dong. Jangan sampai kalah ya. Biasakan nanti, insya Allah akan terbiasa. Mungkin sehari 2 hari masih ngantuk, masih malas. Tapi kalau terbiasa, insya Allah nanti lebih bagus. Sehingga biasakan seperti itu ya. Ini qiyamul lail. Nah, wa yushbihu qaulu syair, dan yang serupa dengan ucapan Sulaiman At-Taimi tadi adalah ucapan seorang penyair. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir rada wa in tuftimhu yang fatimu atau yang fatimi. Nah, wa in tafattamahu yang fatimi. Jiwa itu ibaratnya seperti bayi. Kalau kamu biarkan dia, ya, biarkan dia sebagaimana kebiasaannya itu, maka dia akan terus-menerus senang untuk ya. Kalau engkau biarkan dia ya,
Biarkan bayi itu, dia akan terus-menerus menyusu sama ibunya. Meskipun sudah dewasa nanti terus menyusu. Wala'iyadzubillah. Tapi kalau engkau sapi, dia pun akan biasa tersapi. Mungkin memang awal kali nyapih itu ya, awal kali memutuskan susuan dari ibunya itu agak rewel memang. Sehari 2 hari itu nangis, terus minta gendong, terus rewel, minta nyusu. Kalau dituruti, dikasih terus, sampai 5 tahun pun, sekolah pun masih tetap nyusu. Ya. Tapi kalau diputuskan, mungkin sehari 2 hari rewel biasa, selanjutnya biasa aja sudah. Malah bahkan sudah malu kalau mau nyusu lagi itu malu. Ini tabiat bayi ya. Jiwa pun seperti itu ya. Kalau kamu biasakan, kalau kamu biarkan, dia akan terbiasa dengan sesuatu yang enak, sesuatu yang sifatnya itu disenangi oleh nafsu ya. Tapi kalau engkau biasakan juga untuk melakukan kebaikan, jiwa pun akan terbiasa. Ya. Seperti itu gambarannya. ومن طريف ما روى عن الأعمش رحمه الله تعالى في هذا المقام وهو يدل على زهده وورعه ما ذكره الذهبي في سير أعلم النبلاء ونصه قال الأعمش بلغني أن الرجل إذا نام حتى يصبح يعني لم تصلي أو لم يصلي أو لم يصلي يعني لم يصلي توركه الشيطان فبال في أذنه وأنا أرى أنه قد سلح في حلق الليل وذلك أنه كان يسعل. Nah. Dan termasuk di antara ucapan yang sangat jarang diucapkan oleh seseorang ya. Apa yang diriwayatkan dari Al-A'mash rahimahullah taala di dalam pembahasan masalah ini ya. Dan ini menunjukkan zuhudnya beliau dan waraknya beliau. Sebagaimana Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyaru A'lamin Nubala menyebutkan hal tersebut secara nas. Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu taala beliau mengatakan balagani anna rajula idza nama hatta yusbiha yani lam yusalli. Telah sampai kepadaku bahwasanya seseorang kalau dia tidur, ini tidurnya akan sampai subuh. Maksudnya tidak melakukan salat malam. Turikahu syaitan, maka syaitan telah meninggalkan dia dalam keadaan dia sudah kencing di telinganya. Dan aku melihat bukan cuma kencing ya. Bahkan syaitan telah membuang kotoran di pertengahan malam di telinganya dia. Ya. Wa dzalika annahu kana yas'ulu. Dan bahkan ya syaitan itu telah membuang dahak batuknya di matanya dia sehingga dia pun merasa berat dari bangun malam. Na'udzubillah. Ya. Wa qala Abu Khalid dzakara al-A'mash hadits dzaka rajulun bala syaitan fi udhunihi. Abu Khalid beliau mengatakan setelah itu kemudian Imam Al-A'mash menyebutkan hadis ya. Orang yang seperti itu adalah orang yang syaitan telah kencing di telinganya. Ini ada hadis seperti itu ya. Faqala ma ara aini amishat illa min kathrati ma yabulu syaitan fi udhuni wa ma dhunnuhu fi'lu hadha qattun ya wa ma dhunnuhu fi'lu hadha qattun qultu adh-Dhahabi yuridu anna al-A'mash kana sahibu lailin wa ta'abbudin. Nah, Al-Imam Al-A'mash mengatakan ma'ara aini, aku tidaklah melihat kalau mataku ini rabun kecuali karena syaitan itu sering kencing di telingaku ya. Antara mata dengan telinga ini kan ini ada kaitannya ya. Antara mata dengan telinga itu ada kaitannya biasanya ya. Seperti itu ya, ada mata telinga itu kan ada kaitannya ya. Yang ditetesi matanya yang terasa pahit tenggorokannya, tetes hidungnya terasa pahit tenggorokannya. Memang ada kaitannya ya. Ini menunjukkan bagaimana waranya Imam Al-A'mash. Beliau mengatakan bahwasanya rabunnya matanya itu disebabkan karena syaitan sering kencing di telinganya. Padahal aku nggak pernah mengira. Ya, Imam Adz-Dzahabi menyatakan aku nggak pernah mengira kalau Imam Al-A'mash itu seperti itu. Ya. Maksudnya adalah yuridu anal A'mash kana sahibu lailin wa ta'abbudin. Yang diinginkan dengan ucapan Abu Khalid tadi itu, aku nggak pernah mengira bahwa Al-Imamul A'mash itu seperti itu ya. Karena Al-Imamul A'mash ini, beliau adalah orang yang terbiasa melakukan qiyamul lail, biasa melakukan ibadah. Nah,
Tapi beliau karena saking waraknya, beliau mengatakan sebab rabunnya matanya itu karena syaitan sering kencing di telinganya, kemudian menjalar ke matanya sampai seperti itu. Padahal tidak ya. Kemudian sabi'an yang ketujuh, ya. Wa mimma yu'inu ala qiyamil lail biidznillah, dan di antara perkara yang akan bisa membantu seseorang untuk melakukan qiyamul lail dengan seizin dari Allah adalah ittikhadul asbab allati tumkinu talibal ilmi ghairahu minal qiyami minan naumi lis-salah. Wa min tilkal asbab tawqitus sa'ah al-munabbaha 'ala al-waqti alladhi yuridu al-istiqadhu fihi. Thaniyan al-ittisal al-hatifi al-madramaj, ya. Kemudian yang ketiga wasiyatu ahdil ma'arifi bil ittisali alaihi bi khasatin ulaika alladziina yaqumuna bi adzanil fajri al-awwal. Sebab yang ketujuh dari sebab yang akan bisa membantu seseorang untuk melakukan qiyamul lail biiznillah, yakni di antaranya adalah mengambil sebab yang memungkinkan seorang penuntut ilmu dan selainnya untuk melakukan qiyamul lail, untuk bangun dari tidurnya melakukan salat, ya. Di antara hal itu adalah, ya, menetapkan waktu, jadi memasang ataukah menyeting alarm, ya, alarm pas waktu yang dia ingin bangun. Sekarang banyak ya alat itu, HP dan sebagainya, al-ittisal hatifi. Kemudian juga membuat membuat alarm di HP, ya, untuk menentukan yakni acara, ya, ada ya fasilitas itu di HP itu, jam berapa mau bangun, hari apa, tanggal berapa, ini kan ada, ya. Kemudian wasiat kepada salah seorang yang telah dikenal, ya, mengetahui waktu hari itu untuk bisa menghubungi dia, ya. Mungkin enggak satu rumah, ya, mungkin minta tolong sama muadzin, ya, secara khusus mereka orang-orang yang biasa melakukan adzan fajar yang pertama, ya. Tolong nanti kalau kamu bangun mau sholat, telepon saya, silakan, ya, menghubungi, bangunkan saya, telepon. Kalau orangnya dekat ya minta bangunkan langsung, kalau jauh telepon saya, tolong. Kalau kamu bangun untuk sholat, untuk adzan pertama, bangunkan saya, hubungi saya. Dan selain daripada itu, dari sebab-sebab yang dengannya engkau akan mampu untuk bisa mendapatkan ataukah melakukan qiyamul lail. Wa akhtimu hadzal mabhath bima dzakarahu al-Imam Ibnu Muflih نقلا عن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليهما رضي الله تعالى عليهما قال بات عند الإمام أحمد رجل فوضع عنده ماء قال الرجل فلم أقم بالليل ولم أستعمل الماء فلما أصبحت قال لي لما لم تستعمل ماء فاستحييت فسكت وقال سبحان الله ma sami'tu bi sahibi haditsin la yaqumul lail. Aku akan tutup pembahasan ini dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Muflih. Beliau menukilkan ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmati keduanya, ya. Beliau mengatakan, pernah suatu hari ada seorang yang tidur, ada seorang laki-laki tidur di rumahnya Imam Ahmad, ya. Sebagai tamu, ya, tamu dari Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad mempersiapkan air di sisinya. Ada seorang murid, ya, datang jauh untuk mencari hadis kepada Imam Ahmad, tidur di rumahnya. Kemudian Imam Ahmad mempersiapkan air untuk wudu. Kemudian laki-laki ini dia mengatakan bahwasanya aku tidak bangun untuk melakukan sholat malam dan aku pun tidak menggunakan air. Maka ketika di pagi hari Imam Ahmad mengatakan kepadaku, kenapa kamu tidak menggunakan air untuk berwudu? Ya. Fastahyaitu wasakata, aku pun malu dan aku pun diam. Imam Ahmad menyatakan subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Ma sami'tu bi sahibil hadis la yaqumul lail. Aku enggak pernah mendengar sahibul hadis tidak bangun untuk melakukan qiyamul lail. Enggak pantas seorang sahibul hadis, enggak pantas seorang penuntut ilmu kok tidak melakukan qiyamul lail. Enggak pantas sama sekali. Ya. Ini kelewatan di sini tadi. Enggak pantas, ya, seorang penuntut ilmu kok tidak melakukan qiyamul lail. Ya.
Oh, sudah terlewat jauh ternyata ya. Soalnya saya juga bawa kitab juga di sini ya. Tapi antum semak kitabnya saja ya. Ya, seperti ini peringatan cambuk untuk kita. Bahwasanya seorang penuntut ilmu itu nggak pantas kalau nggak melakukan qiyamul lail. Ngapain? Ilmunya buat apa? Tahu keutamaan-keutamanya kok nggak diamalkan. Ini cambuk buat kita ya. Wajarat hadhil qissah lahu ma'a rajulin akhar faqala lahu ana musafir. Qala wa in kunta musafiran hajja masruq fama nama illa sajidan. Qala Syekh Taqiyuddin fihi annahu yakrahu li ahli ilmi tarku qiyamil lail wa in kanu musafirin. Kemudian juga kisah ini terus berjalan bersama dengan orang lain. Ya. Kemudian ada orang yang beralasan, aku seorang musafir. Musafir kan diberikan keringanan untuk memperingkas salatnya, menjamak salatnya. Kan ada ya keringanan ya, yang wajib saja diringkas, diqasar, dan juga dijamak. Kemudian Al-Imam Muhammad menyatakan, wa in kunta musafiran, kalau memang kamu mengaku sebagai seorang musafir, ingat Masruq, Al-Imam Masruq, ya, Masruq ibn Ajda' ibn Malik Al-Hamdani Al-Wadi'i Abu Aisyah ya Al-Kufi, ini seorang fiqah, seorang faqih, seorang abid, ya. Beliau ini melakukan ibadah haji, safar untuk melakukan ibadah haji. Tidaklah beliau tidur kecuali dalam keadaan sujud. Tidurnya itu sujud. Maksudnya apa? Beliau itu habiskan malamnya untuk melakukan qiyamul lail. Nah, berkata Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di dalam kisah ini terdapat pelajaran bahwasanya tidak disukai bagi seorang ahlul ilm meninggalkan qiyamul lail, meskipun mereka itu adalah para musafir. Meskipun musafir bukan kemudian alasan, tapi salatul lail tetap harus berusaha untuk dilaksanakan. Fahris ya talibal ilmi ra'aka Allah ala ihya'i hadhil fadilatil azimatil ajri. Wal takun himmataka 'aliyatan fil hirsi ala kulli khairin mahma istata'ta ila dzalika sabilan. Maka bersemangatlah wahai para penuntut ilmu, semoga Allah menjagamu untuk bisa menghidupkan keutamaan yang besar pahalanya ini, agar supaya engkau menjadikan himmahmu, kesungguhanmu tinggi di dalam antusiasmu, semangatmu untuk melakukan setiap kebaikan-kebaikan, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun semampumu, sampai engkau bisa mendapatkan jalan untuk melakukan hal itu. Ini perkara yang hendaklah kita jadikan sebagai pelajaran tentang qiyamul lail. Kita telah tahu keutamaan-keutamaannya. Sekarang tinggal kita berusaha untuk mengamalkan dari apa yang kita telah ketahui tersebut dengan cara semangat untuk melakukan qiyamul lail. Ini selesai pembahasan tentang talibul ilmi wa qiyamul lail. Selanjutnya untuk pembahasan talibul ilmi wa birrul walidain, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.